Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini gue bakal menampilkan fakta 10 tim dengan daya serang terbaik dan 10 tim dengan kemampuan bertahan terbaik. Selain itu guys, gue akan menyajikan fakta tentang poin 6 game week ke depan dari kiper terbaik, back terbaik, gelandang terbaik, dan striker terbaik. Nah, di tips FPL game week 3 kali ini gue juga akan menyimpulkan siapa sosok kapten terbaik guys buat game week 3. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai guys. Oke guys, pertama gue tampilkan dulu nih klasemen dari Liga FPL YouTube Bang Ian Tambunan. Gue udah sempat bahas di video sebelumnya. Gue mau mengingatkan lagi bagi teman-teman yang belum bergabung bisa langsung klik kodenya, ada di video, ada juga di link, ada juga di description. Dan buat yang pengen otomatis join juga bisa langsung klik linknya di description guys. Sementara Sontoloyo, bos bal-balan bos, masih memuncaki klasemen dengan 156 poin. Dan game week keduanya 77 poin. Game week keduanya Sontoloyo seberat kalah tipis dari Hari A Pratama ya guys dengan 79 poin. Oke, langsung aja kita mulai guys. Best attack, ini dia adalah tim 10 tim dengan penyerangan terbaik guys berdasarkan expected goals. Yang paling tinggi adalah Manchester City ya guys. Expected goals per laga itu 3,98, artinya City ini berpotensi tiap laga tuh menciptakan rata-rata 4 gol berdasarkan statistik dari 2 pertandingan pertama Liga Inggris musim ini guys. Disusul oleh Arsenal, Liverpool, Chelsea, Brighton, Aston Villa, Fulham, West Ham United, Leeds United, dan Wolves. Nah, Liverpool ini guys meskipun belum meraih kemenangan ya guys pada Premier League musim ini, tetapi soal jumlah tembakan guys, Liverpool ini yang paling banyak, 35. Artinya nih Liverpool belum beruntung saja guys untuk mendapatkan 3 poin. Lalu untuk big chances alias peluang matang yang paling tinggi itu Arsenal dan Liverpool guys. Sama-sama sudah mencatatkan 7 big chances. Nah untuk minutes per chance alias peluang per menit, menit per peluang, itu Liverpool guys yang paling banyak. Artinya Liverpool mampu menciptakan 1 peluang per 5,5 menit. Gitu. Jadi kalau lo nonton Liverpool nih tiap 5,5 menit tuh Liverpool pasti nyiptain 1 peluang. Nah untuk expected assist dan expected goals, City berada di puncak klasemen guys. Gitu. Oke, kita lanjut ke 10 tim dengan pertahanan terbaik guys sejauh ini. Lagi-lagi Manchester City berada di posisi puncak ya guys. Disusul oleh Brentford, Brighton, Arsenal, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Fulham, Aston Villa, dan Liverpool. Ini diurutkan berdasarkan XGC ya guys, alias expected goals conceded. Kemungkinan kebobolannya per laga tuh City tuh hanya 0,62 guys. Nomor 1 dia paling kuat. Sedangkan Brentford, Brighton saja tuh rata-rata per laga udah kemungkinan kebobolannya tuh nyaris 2 ya guys, 1,54 dan 1,61. Liverpool bahkan guys dari 2 match membuat mereka tuh rata-rata per laga memang kebobolan tuh diperkirakan lebih dari 2 guys. Gitu, karena 2,29 ya. Untuk shots on target conceded artinya tuh dalam per laga sebuah tim tuh terancam tembakan tepat sasaran berapa kali sih rata-rata. Nah Manchester City tuh dari 2 match cuma terancam shots on target tuh rata-rata 2 kali doang guys, saking pertahanannya kuat. Sedangkan yang terkuat kedua tuh Fulham dan Arsenal ya guys, mereka tuh paling jarang terancam setelah Manchester City. Gitu. Nah untuk minutes per expected goals conceded itu Manchester City kembali nomor 1 guys. Artinya dia tuh kemungkinan baru kebobolan 1 setelah 303,2 menit guys. Saking pertahanan kuat, bayangin tuh. 303,2 menit tuh berarti udah 1, 2, 3 pertandingan guys. Jadi dia baru bisa kebobolan tuh rata-rata 4 pertandingan sekali gitu. Gak heran ya guys, City kan sekarang memang belum pernah kebobolan ya. Jadi inilah 10 tim terbaik pertahanan guys yang kalau lo pengen ngincar back atau kiper, mereka lah yang kemungkinan bakal clean sheet di tiap pekannya. Oke lanjut guys, ini adalah proyeksi 6 poin, proyeksi poin untuk 6 game week ke depan. Di posisi kiper yang paling hebat adalah Alisson Becker guys. Dari game week 3 sampai game week 8 dia diproyeksikan mengumpulkan poin 25,1, disusul oleh Ederson, Ramsdale, Lloris, Mendy, Sanchez, Pope, De Gea, Josesa, dan Pickford guys.
Kalau kita lihat untuk game week 3 nih guys, game week mendatang, kiper yang proyeksi poinnya tertinggi adalah Ramsdale, Lloris, dan Pickford. Lalu di game week keempat, proyeksi poin tertinggi dipegang oleh Alisson Becker. Di game week kelima, yang paling tinggi Ederson Moraes. Game week 6 dan 7, yang paling tinggi poinnya adalah Alisson Becker. Game week ke-8 adalah Nick Pope. Menarik sekali ya guys, Alisson Becker meskipun Liverpool dalam 2 match pertama nih tidak clean sheet, tetapi untuk game week 4, 6, 7 alias 6 game week ke depan, Alisson Becker alias Liverpool yang bakal paling sering clean sheet guys. Oke, ini dia 10 kiper terbaik kalau lo lagi mencari kiper untuk tim lo guys dalam jangka panjang. Lanjut kita ke proyeksi 6 game week ke depan di posisi back. Ini dia 10 terbaik guys, dengan dipuncaki oleh Trent Alexander-Arnold guys. Dia diproyeksikan dari game week 3 sampai 8 memiliki 31,4 poin, disusul oleh Cancelo, James, Robertson, Diaz, Van Dijk, Walker, Gabriel, Zinchenko, dan Thiago Silva. Untuk game week 3 nih guys, game week mendatang Reece James yang diproyeksikan paling tinggi guys dengan 5 poin. Di game week 4 ada Trent Alexander-Arnold dengan 6,7 poin. Di game week 5 ada Cancelo dengan 6,2 poin. Di game week 6 kembali ke Reece James dengan 5,3 poin. Game week 7 TAA lagi guys, 5,8 poin. Dan game week 8 ada Cancelo dengan 4,9 poin. Nah, ini dia back-back yang perlu kita beli dan kita miliki guys, karena proyeksi poinnya di 6 game week terdepan yang paling tinggi. Oke, kita lanjut ke midfielders guys. Ini dia 10 gelandang dengan proyeksi poin tertinggi untuk 6 game week ke depan guys. Dipuncaki oleh Mo Salah dengan proyeksi poin dari game week 3 sampai 8 42,1 poin guys. Disusul oleh De Bruyne, Son Heung-min, Sterling, Kulusevski, Bruno Fernandes, Luis Diaz, Gabriel Martinelli, Saka, dan Mason Mount. Nah, ini yang menarik ya guys, dari game week 3 sampai game week 7 Mo Salah guys yang memiliki poin tertinggi. Game week 3 yang akan datang 6,4 poin, game week 4 9,1 poin, game week 5 7,9 poin, game week 6 6,6 poin, game week 7 7,3 poin, baru game week 8 berubah ke Son Heung-min guys. Nah, di sini juga gak semuanya harganya premium ya guys. Kita tahu Kulusevski masih terjangkau dengan harga 8, lalu juga Luis Diaz 8, Martinelli harganya bahkan masih 6. Kemungkinan dia akan naik nih ya guys ke 6,3 atau bahkan sudah naik, bahkan bisa ke 6,4 nih guys. Nah, inilah gelandang-gelandang yang wajib kita miliki untuk proyeksi jangka panjang. Kita lanjut ke posisi penyerang guys. Ini dia 10 penyerang dengan proyeksi poin tertinggi 6 game ke depan, dipuncaki oleh Erling Haaland dengan 38,7 poin, disusul oleh Harry Kane, Gabriel Jesus, Mitrovic, Cristiano Ronaldo, Danny Welbeck, Jamie Vardy, Ivan Toney, Patrick Bamford, dan Michail Antonio. Game week 3 yang akan datang Erling Haaland guys memuncaki poin tertinggi dengan 6 poin, Harry Kane 5,9 poin. Nah, ini bisa lo jadikan pertimbangan mulai untuk pemilihan kapten ya. Game week 4 Erling Haaland lagi dengan 6,8 poin. Game week 5 lumayan jauh nih guys, Erling Haaland 8 poin. Lalu di game week 6 yang paling tinggi adalah Harry Kane 6,2 poin. Game week 7 5,8 poin, Erling Haaland lagi. Game week 8 Erling Haaland dan Harry Kane. Rasanya kita perlu banget ya guys punya Erling Haaland, karena dari game week 3 sampai game week 8 dia diproyeksikan poin tertinggi dalam 5 game week guys. Itu dia posisi penyerang guys. Kita lanjut lagi ke posisi kapten. Ini dia yang dinantikan guys. Menurut gue pribadi ya guys, untuk game week 3 ini penentuan kapten itu hanya ada di 2 pemain ya guys, yakni Mohamed Salah dan Gabriel Jesus. Nah, kita bisa ngeliat nih guys, memang kalau dilihat dari statistik penalti area touches, Mo Salah kalah cukup telak ya guys. Gab Jesus bisa menyentuh bola di kotak penalti 26 kali, Mo Salah 14 kali, karena memang Mo Salah juga bermain lebih melebar, berbeda dengan Jesus yang memang penyerang tengah, sedangkan Mo Salah winger, sehingga agak wajar bahwa Gabriel Jesus memimpin cukup jauh angkanya. Untuk shots on target beda tipis nih guys, Jesus kembali unggul dengan 3 dan Mo Salah 2. Untuk big chances, Jesus juga unggul tipis, ini artinya peluang matang ya guys, yang bisa berpotensi menjadi gol, Jesus 3 dan Mo Salah 2. Minutes per shot artinya rata-rata membutuhkan 36 menit bagi Mo Salah untuk melepaskan satu tembakan, sedangkan Jesus kembali lebih sangar dengan hanya butuh 20,4 menit untuk melepaskan satu tembakan.
Begitu juga untuk minutes per goal, Mo Salah membutuhkan 180 menit untuk menciptakan 1 gol. Jesus hanya membutuhkan 81,5 menit untuk menciptakan 1 gol. Minutes per FPL point, lagi-lagi Gabriel Jesus unggul guys. Mo Salah baru menciptakan 1 poin per 12,9 menit, sedangkan Gabjes bisa mendapatkan 1 poin per 7,8 menit. Untuk minutes per XGI, expected goal involvement, juga Mo Salah lagi-lagi kalah dari Jesus dengan 148,8 menit. Baru Mo Salah bisa menciptakan atau berkontribusi terhadap 1 gol Liverpool, sedangkan Jesus hanya butuh 74,1 menit untuk terlibat dalam 1 gol Arsenal. Nah, ini gue juga menampilkan lawan dari Mo Salah dan Gabjes ya guys, di mana Mo Salah akan menghadapi Manchester United dengan XGC alias expected goals conceded 3,11, sedangkan Bournemouth akan menjadi lawan dari Arsenal, di mana akan menghadapi Gabjes dengan expected goals conceded 2,41. Artinya dalam game week 3, Bournemouth ini kemungkinan kebobolan 2,4 gol alias nyaris 3, sedangkan Manchester United diprediksi akan kebobolan 3 gol lebih guys. Nah, untuk minutes per XGC itu Manchester United 61,4 dengan Bournemouth 79,3. Artinya Manchester United itu rata-rata diprediksi akan kebobolan 1 gol per 61,4 menit, sedangkan Bournemouth lebih kuat dengan rata-rata kebobolan 1 gol per 79,3 menit. Gitu. Nah, dari fakta ini guys, memang kalau dari kemampuan menyerang Jesus unggul segalanya atas Mo Salah, tetapi untuk lawan yang akan dihadapi di game week 3, Manchester United terbilang lebih mudah dibandingkan Bournemouth. Dan kita tahu Manchester United sedang kacau balau ya guys, bahkan menempati posisi juru kunci. Oke, lanjut, ini dia squad gue untuk game week 3 guys. Tidak berubah dari video sebelumnya guys. Kiper gue mengandalkan tetap Ramsdale. Back ada 5, Alexander-Arnold, Cancelo, James, Robertson, dan Diaz. Gelandang ada Mo Salah, Martinelli, dan Andreas Pereira. Di penyerang ada Jesus dan Haaland. Untuk cadangan gue ada Ward, Da Silva, Bailey, dan Plange. Nah, memang nih nyesek juga ya guys, karena Bailey harganya udah turun, tapi ya itu dia tadi. Kita tuh berkompetisi FPL kan yang utama mengejar poin ya guys, bukan mengejar harga team value ya, apakah harga naik atau harga turun. Jadi gue melihat gue nggak perlu melakukan transfer asalkan Andreas Pereira ini guys bisa fit. Gitu, makanya gue juga menantikan konferensi pers, apakah Andreas Pereira sudah bisa sembuh. Kalau misalkan Andreas Pereira nggak bisa main, gue nggak yakin sih bakal menurunkan Da Silva atau Bailey, otomatis gue mesti melakukan transfer. Nah, itu yang akan gue update di Twitter gue guys. Untuk kapten, gue udah bulat keputusannya Mo Salah menurut gue yang terdepan. Karena Darwin Núñez akumulasi kartu setelah kartu merah ya guys di game week 2. Sehingga kemungkinan starter Liverpool di penyerang tengah adalah Roberto Firmino. Dan kita tahu Firmino ini lebih berkarakter melayani. Artinya Mo Salah akan lebih dimanjakan oleh operan-operan matang Firmino untuk membantu Mo Salah bisa menciptakan gol. Gitu guys. Oke guys, sekian dulu ya guys. Kalau lo masih ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar, boleh juga tanya di Twitter gue. Dan sekali lagi gue mengingatkan untuk join Liga FPL YouTube Bang Ian Tambunan. Gue doain untuk game week 3 ini kita sama-sama panah hijau, dan gue juga berdoa semoga salah satu dari peserta YouTube FPL Bang Ian Tambunan bisa menjadi juara dunia FPL. Gas panah hijau guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Nanti kalau misalkan gue ada perubahan untuk squad game week 3, gue akan menampilkannya di Twitter, boleh di follow guys. Terus gue juga mau mengingatkan bagi lo yang belum join Liga FPL YouTube Bang Ian Tambunan, boleh banget guys langsung klik, kodenya ada di layar video. Dan bagi lo yang ingin langsung join otomatis, bisa klik linknya ada di deskripsi. Gue doain salah satu dari peserta di Liga YouTube Bang Ian Tambunan bisa menjadi juara dunia musim ini guys. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.